Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Pak Jainul. Gimana Mana aja Pak kabarnya? Jainul? Alhamdulillah baik. Ini saya udah berapa hari nih nyariin Pak Jainul, baru ketemu sekarang. Alhamdulillah ini. Kata Iya, kemarin kata guru piket hari Senin Pak Jainul ke dinas. iya benar. Ya ini Iya, mohon izin nih Pak Jainul nih. Ada hal yang ingin saya ceritakan, saya sampaikan kepada Bapak. Mohon maaf oke. sebelumnya Pak Zainul, mohon maaf kalau mengganggu. Tapi Ah, enggak. Pak lagi ini kan bebas nih sekarang. Iya, kan kemarin Pak Yan udah bilang ke saya untuk hari ini, insya Iya, Allah saya siapin waktu iya buat Pak makanya Yan saya gitu. izin kemarin WA duluan gitu. Iya, Iya gini Pak Zainul, saya ada sedikit sebetulnya bukan masalah, cuman ini apa ya, saya butuh butuh pandangan, pendapat dari Bapak sebagai wakil kurikulum gitu terkait eh, motivasi belajar anak ABK, Pak. oh anak ABK. Iya, motivasi belajar anak ABK. Gimana Ya, gimana? sudah saya perhatikan dalam hampir 1 bulan inilah, Pak ya. Anak ABK itu kan yang di kelas 10 ini kan ada 4 orang ya, Pak ya. Iya. Ada 4 orang. Saya perhatikan dalam beberapa waktu terakhir empat-empatnya ini eh, nampaknya mempunyai motivasi belajar yang rendah, Pak. Hmm. Motivasi ya belajar yang sangat rendah itu, dan saya sudah melakukan proses ya Pak, atau metode bagi mereka. Harapan saya membuat mereka lebih termotivasi gitu, kembali kembali gitu, kembali pada saat mereka di SMP gitu, semangat belajar gitu Pak. Oke oke oke. Oke Pak Yan. Yang udah saya konfirmasi dulu nih Pak Yan ya. Ya Pak, Jadi ada anak ABK tempat orang. 4 Pak, betul Pak. Nah, terus dia motivasi belajarnya kurang gitu ya. Iya, sangat kurang betul Pak. Iya. Ini ABK-nya apa nih Pak? Kalau boleh tahu. BK-nya ya 2 siswa itu, satu low vision, satu tunanetra, yang 2 tunarungu Pak. Jadi tuna Iya rungu, tunarungu, iya. Yang tuna satu rungu dia nggak dengar ya? ya betul, kurang pendengarannya. Hmm. Selanjutnya low vision dan tunanetra sebetulnya hampir mirip Pak, cuman yang low vision tuh yang atas nama Najah itu dia masih bisa melihat walaupun jaraknya 1 meter sebetulnya Pak. Oh, Gitu. Jadi yang tunanetra satu lagi dia memang dari lahir divonis memang sudah tidak bisa melihat seperti itu. oh gitu. Nah, selama ini seperti apa tuh Pak pembelajaran Bapak? Selama ini pembelajarannya bersama, dibantu dengan teman-teman yang lainnya, dan tetap karena mereka kan juga tidak sekelas ya Pak. Mereka ini terbagi menjadi 4 kelas gitu. Jadi satu kelas satu ABK gitu. Jadi dalam mapel itu seringnya dibantu karena memang saya sudah memposisikan teman-temannya di kelas ini setiap berkegiatan di lapangan atau di luar itu wajib membantu mereka gitu. Jadi mereka sebetulnya sudah terotomatisasi gitu, tidak perlu saya memberitahu, mereka sudah ini sebetulnya sudah sigap membantu gitu. Nah, belajar itu contohnya seperti kemarin ya Pak, kemarin itu kita bola voli. Bola Hmm. voli itu kita kan mendesain bolanya gitu, mendesain sedemikian rupa supaya mereka bisa mendengar bisa mendengar karena penglihatan mereka tidak bisa melihat, tapi pendengaran mereka itu baik gitu ya. Nah, bolanya saya modifikasi Pak, saya isi dalamnya itu dengan bunyi-bunyian gitu. Nah, Hmm. itu awal itu mereka merasa senang gitu. Tapi setelah pertemuan berikutnya
mereka jadi apa ya? Jadi kurang, jadi malas-malesan seperti itu. Nah, hal ini juga terjadi sama kepada anak yang tunarungu. Kalau mereka bola tidak saya modifikasi karena mereka membaca bibir kita ya Pak, mulut kita gitu. Mereka bisa gitu. Oke lah, misalnya pakai fluid bisa tidak mendengar, tapi kalau saya bilang lempar gitu mereka lempar bola gitu. Tangkap, mereka tahu sebetulnya Pak. Ya sama kondisinya. Di minggu pertama itu kondisinya mereka bagus. Tapi setelah minggu kedua dan selanjutnya motivasi mereka mulai berkurang. Seperti itu Pak Jainul. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, ini anak Bapak sudah melakukan suatu apa kreativitas dalam mengajar udah luar biasa tuh Pak. Iya, Bolanya dikasih alat supaya bunyi gitu Pak ya. Iya. Saya modifikasi buat kunci seperti yang di kalung kucing itu loh, nggak salah Pak ya. Oh iya. Nah, jadi bunyi ya Pak. Nah itu saya kasih dalam bola itu ada 3 atau 4 gitu ya. Jadi bunyinya supaya lebih kencang gitu. Oh iya. Itu. Ya. Tapi permasalahannya kok kesininya motivasi belajar mereka jadi menurun gitu ya. Menurun, betul Pak. Sedangkan teman-teman di kelas saya itu sudah memposisikan mereka bahwasanya mereka siap membantu gitu. Teman-temannya udah terkondisikan gitu ya. Mereka tahu, sadar betul bahwasanya ada teman yang berkebutuhan khusus dan mereka siap membantu sebetulnya. Seperti itu Pak Jeno. Dan menurut Pak Yan sendiri tuh kira-kira kalau Pak Yan identifikasi anak seperti itu tuh penyebabnya apa tuh Pak? Biasanya tuh kalau penurunan motivasi tadinya semangat ya. Iya betul Pak. Jadi enggak gitu ya. Nampaknya ya Pak, ini baru nampaknya dugaan saya kurangnya ada rasa perhatian nampaknya dari orang tua Pak. Dari orang tua para peserta didik ini ya, yang 4 orang ini. Kalau kami merasa di sekolah kami berusaha mengayomi mereka, berusaha membuat mereka nyaman berada di sekolah, berusaha memenuhi segala kebutuhan mereka di sekolah gitu Pak. Tapi nampaknya ini dari orang tua nampaknya ya kurangnya perhatian. Mungkin orang tua ya setelah kami lihat memang kondisi orang tua mereka 4 orang ini mereka para pekerja orang tua ini. Ada yang mempunyai usaha, ada yang sebagai karyawan, ada yang bisnismen juga gitu. Nampaknya waktu luang bagi anak-anaknya kurang nampaknya Pak. Kurang perhatian dari orang tua gitu. Nampaknya Pak, iya. Tuh. Selama ini anak-anak ABK itu yang menghantar sekolah itu dari mana Pak? Yang mengantar supir Pak. Supir yang penjemput juga supir, iya. Jadi saya udah berusaha melalui wali kelas. Saya minta mereka untuk bertemu langsung, kita bertatap muka langsung bertemu gitu ya. Tapi sudah 2 kali pemanggilan ini nampaknya buntu karena tidak hadir gitu Pak. Makanya ya saya mohon izin juga nanti di pemanggilan berikutnya nampaknya harus dari pimpinan Pak, dari kepala sekolah seperti itu Pak. Oke, kalau boleh saya tangkap pembicaraan kita ini bahwa anak-anak ABK ini yang motivasi belajarnya kurang tadi menurut Bapak itu Bapak sudah identifikasi ada yang tunanetra dan tunarungu hampir rata-rata semuanya Bapak identifikasi kurangnya perhatian dari orang tuanya sehingga motivasi belajar kok jadinya menurun gitu ya. Nah dengan ini semua Pak yang sudah Bapak identifikasi itu kira-kira apa nih dari Pak Yayan yang ingin kita sebagai rekan sejawat atau di sekolah ini mempunyai support apa nih
Pak yang Pak inginkan gitu? Ya, support sih saya inginkan dari semua rekan sejawat sih Pak ya, rekan-rekan guru semuanya mendukung, membantu lah. Setidaknya para ABK ini merasa tidak sendiri hidup di sekolah atau di dunia ini gitu Pak. Saya menginginkan teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, pendidik dan teknik juga ikut merasakan, yaitu tadi itu kan rasanya bahwasanya nampaknya mereka kurang kasih sayang. Jadi harapannya kalau mereka di sekolah gitu merasa tercukupi lah Pak. Inginnya sih semuanya kita berkolaborasi, kerjasama semuanya dari semua pihak gitu. Jadi tetap membantu mengayomi mereka selama berada di sekolah gitu Pak. Oke, artinya ya kita sama-sama juga Iya, tadi diminta kolaborasi ya, sayang iya. perhatian dengan anak itu ya. Bisa juga ini Pak, mungkin kita berkumpul semua Pak, Bapak Ibu guru gitu ya Pak, di satu waktu tertentu untuk membicarakan hal ini gitu. Karena ini jangan sampai terlambat Pak, kalau sudah terlambat, takutnya nanti mempengaruhi mereka untuk ke depannya. Karena dari 4 siswa ini, 1 masuk ke sekolah kita itu melalui jalur prestasi non-akademik Pak. Iya Satu iya iya. anak yang Nabila Tunaja itu yang low vision, dia masuk sekolah itu jalur prestasi non akademik, dia juara 1 nasional pekan olahraga penyandang cacat Pak. Cabangnya tenis meja. Jadi jangan sampai nanti kita terlambat gitu Pak untuk mengantisipasi ini. Berarti Pak Yayan sebenarnya anak punya prestasi ya di olahraga Betul, gitu ya. Tapi betul kok Pak. prestasinya malah menurun Iya, di sekolah kita ini ya. motivasinya iya Pak, betul. Makanya saya juga ya sudah berapa kali ya memang saya amati, nampaknya benar itu bahwasanya itu. Ya mungkin kita harus berkomunikasi lebih intens kepada orang tuanya Pak. Ya sudah 2 kali pemanggilan itu ya Pak, tidak hadir, tidak datang gitu. Mungkin sekarang nampaknya bisa dari Bapak pimpinan langsung gitu. Bapak pimpinan langsung untuk mereka hadir lah ke sekolah kita ngomong, kita ngobrol, kita komunikasi untuk mencari solusi bagi mereka gitu Pak. Ya artinya tadi yang saya inginkan kita berkolaborasi semua untuk merangkul Ya, anak ini dan adakan pertemuan untuk ya, membicarakan keempat anak ABK ini karena ya, informasi dari Pak Yayan bahwa ini anak berprestasi dalam ya, tadi iya tenis Pak. meja gitu ya. Ya betul Pak, tenis Iya meja kok Pak. selanjutnya kok Ya, di pelajaran olahraga malah menurun ya, motivasinya gitu ya. iya, iya, Oke, betul-betul sih Pak. Memang kita harus melihat potensi anak ya. Sebenarnya mm-mm, potensinya ada. Kenapa kita betul, harus berdiam diri dengan hal yang seperti ya, ini gitu ya. ya, Ini sih alhamdulillah ada bagusnya juga kita ngobrol-ngobrol begini ya. Kita jadi iya, tahu ya. iya Pak, mau ya alhamdulillah ini jadinya saya bisa bisa mengungkapkan ini Pak, karena Iya, kalau ya itu tadi Pak, jangan sampai terlambat gitu Pak, iya, maksud iya saya. betul. Iya, Ya, untuk ini semua tadi Pak Yan inginkan kita adanya pertemuan orang tua tadi ya. Terus kita di pimpinan dan manajemen kita ya ngobrol lah untuk siap, siap Pak, siap Pak. untuk gimana nih anak KBK seperti ini nih gitu ya. Ya, Nah, iya itu Pak. rencana itu Pak Yan kapan kira-kira? Saya berharap di minggu ini Pak, di hari Jumat lah Pak. Sekarang kan sudah hari Rabu ya Pak. Iya, iya. Rabu. Saya berharap secepatnya ya, makanya saya bilang hari Jumat. Nampaknya Bapak besok bisa berkoordinasi dengan Bapak pimpinan. Jadi nanti hari Jumat gitu Pak, kita langsung bertemu, berkoordinasi dengan Bapak pimpinan dan langsung menghubungi orang tuanya gitu Pak. Ya, oke, nggak masalah sih Pak. Nanti saya Siap. akan usahakan itu yang Bapak pengen inginkan gitu ya. Memang tadi Bapak bilang ya, ini harus secepatnya nih, jangan sampai terlambat Iya, ya. iya Oke, betul Pak. oke nanti mudah-mudahan ke depannya lebih baik lah Pak ya. Siap, Ya, siap Pak. Siap, ya siap. nanti setelah mungkin rapat atau pertemuan orang tua, mungkin nanti kita Hmm. bisa reschedule lagi nih Pak
hasilnya Ya, seperti apa nih nanti baik, setelah baik, Pak. apa namanya kira-kira anak ABK-nya termotivasi kembali atau tidak gitu. Baik, Kalaupun Pak. tidak, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita atur waktu deh Ya, Pak Ian ya. ya, Ya, iya, Pak. dengan waktu yang ya bisa full kita apa namanya menyiapkan diri kita untuk ngobrol Siap, seperti ini. siap, Pak. Baik, baik. Itu aja Pak Ian. Oke, Ya, Pak. sukses ya. Makasih. Amin. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.